karena Karang Taruna mau tidak mau adalah putra kandung daripada pemerintah. Banyak kan hari ini semua terfokus kepada pembangunan, padahal anggaran-anggaran itu ada pemberdayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas nikmat karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam rangka bersilaturahim dalam rangka salah satu program kerja Karang Taruna Kecamatan Surate. Mudah-mudahan kegiatan ini akan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati dan saya banggakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Surate, pembina. Kebetulan di sini Kang Sulaiman adalah senior saya juga di Bandung. Termasuk dari di sana lihat juga ada sekretaris, ada bendahara, ternyata sekretarisnya rekan saya juga seperjuangan di Bandung juga. Sama-sama alma mater Hima Fatwa Bumi, sama Kang Sule sama-sama FKMJ Forum Komunikasi Pajampangan, dan di sini ada Pak Bendung juga senior kita juga, ada Kang Sandi, tak lupa para ketua Karang Taruna Desa yang hadir di sini, para pengurus beserta jajaran, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini beserta undangan, tak lupa tim ataupun media yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin. Komandan izin saya berbicara di depan untuk menyampaikan beberapa hal terkait regulasi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Pertama, permohonan maaf kami belum bisa memfasilitasi teman-teman Karang Taruna Kecamatan karena regulasi kita baru bergulir 2019 dan kita baru berjuang di 2022 hari ini pun sama, kita belum bisa memperjuangkan teman-teman Karang Taruna Kecamatan. Kenapa? Karena di sana di Permensos 225 tahun 2019 itu jelas bahwasannya segala anggaran yang dibebankan kepada Karang Taruna itu mau bersifat kegiatan ataupun yang lainnya semuanya dibebankan kepada APBD dan APBN. Maka kita sedang berjuang hari ini. Kalau di kabupaten ada yang namanya organisasi KMPI. Kalau KMPI jauh-jauh hari sudah mendapatkan hibah dan yang lainnya, tapi Karang Taruna hari ini masih berjuang. Makanya kalau untuk tingkat kecamatan ya kita masih berjuangkan ke kabupaten. Kalau anggaran untuk tingkat Karang Taruna tingkat desa nanti bisa berkomunikasi lah dengan pemerintahan setempat, yaitu kepala desa. Pertama yang perlu saya sampaikan di Permensos 25 tahun 2019 yang hari ini bergulir. Pertama, regulasi semua berubah. Yang dulunya adalah Forum Karang Taruna Kecamatan, Forum Karang Taruna Kabupaten, hari ini menjadi kepengurusan pengurus Karang Taruna tingkat desa, kelurahan ataupun kecamatan, kabupaten sampai tingkat nasional. Semuanya berubah menjadi pengurus Karang Taruna. Artinya di sini ada keleluasaan buat kita sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan ormasnya, tapi kita lebih kepada orsusnya, organisasi sosial. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kita harus paling terdepan. Kenapa? Karena Karang Taruna mau tidak mau adalah putra kandung daripada pemerintah. Jadi kalau Pak Kapolsek, Pak Ramil, ataupun pada Ramil hari ini kalau Karang Taruna ikut-ikut demo dipertanyakan juga, ya, karena kita mau tidak mau hari ini menjadi mitra strategis, bahkan bukan lagi menjadi mitra kritis, tapi mitra strategis menyampaikan visi misi Kabupaten Sukabumi. Karena mau tidak mau kita putra kandung daripada pemerintahan Kabupaten Sukabumi, pemerintahan kecamatan ataupun desa. Tapi pertanyaannya hari ini, regulasi ini belum nyampe seluruhnya ke bawah. Artinya air masing-masing. Contoh kita kemarin prospek di kecamatan Cibadak, ada Karang Taruna desa yang menyampaikan, Pak, saya mah di desa tidak pernah diberikan fasilitas, tidak pernah difasilitasi untuk kegiatan. Justru kegiatan-kegiatan desa itu dilaksanakan oleh teman-teman bareng-bareng. Kebanyakan hari ini semua terfokus kepada pembangunan, padahal anggaran-anggaran itu ada pemberdayaannya. Nah, ini yang selalu teman-teman
hari ini di wilayah sana, wah itu ayat TPTT, parbuat kan, ayat jalan lingkungan, karena kebiasaan kita di luar pada pemerintahan, padahal kita adalah anak kandung daripada pemerintah. Kita yang harus pertama menyampaikan, oh iya ada program pemerintah A sampai Z, kita sampaikan. Hari ini penanganan COVID kita bareng-bareng dengan Forkopimcam ataupun unsur-unsur yang lainnya, dan puskesmas, kita bareng-bareng. Kita harus menyampaikan itu pada masyarakat bersama-sama. Maka tadi saya pertanyakan, kalau ada hari ini Karang Taruna yang ikut-ikut bahkan maaf di luar pada pemerintahan, kita disebutnya juga organisasi plat merah. Kenapa saya disebut organisasi plat merah? Karena mau tidak mau kita adalah bagian daripada pemerintah. Ketika hari ini tadi disampaikan, pos kami gerakan, yuk kita gerakan Karang Taruna paling depan. Bahkan di Canenggal itu setiap pos ronda itu lambangnya Karang Taruna. Bahkan saya kemarin lihat di Ketua Karang Taruna Kecamatan Sugande, pos kaminya luar biasa. Di situ Karang Taruna. Justru kita paling depan ketika berbicara Kamtibnas, kita paling depan. Kenapa? Hari ini kita butuh action. Kemarin kita sampai ditantang juga sama pemerintah. Ketika meminta anggaran untuk kesejahteraan teman-teman, artinya kegiatan pemberdayaan tingkat kecamatan sampai desa. Pertanyaannya, mana kecamatannya? Mana desanya? Dan catatan, mohon nanti dievaluasi Pak Ketua. Kalau hari ini saya punya PR tingkat kabupaten, tahun ini kita belum berbicara program. Kita pembenahan regulasi terkait Permensos 2019 dan ADART Karang Taruna tahun 2020. Kenapa? Hari ini mau tidak mau Karang Taruna Kecamatan baru disahkan. Karena Karang Taruna Kabupaten juga baru kemarin kita melaksanakan pengesahan sesuai dengan Permensos. Kecamatan kemarin sudah keliling kita, tinggal 8 kecamatan lagi Pak Ketua. Dan alhamdulillah kecamatan sudah disahkan. Karena di ADART dijelaskan Karang Taruna kecamatan ataupun desa akan dikatakan sah apabila dihadiri satu tingkat di atasnya. Desa pun hari ini kalau perlu dihadiri untuk melaksanakan pengesahan oleh tingkat kecamatan, maka katakan dulu sah. Maka SK-nya ada dua. Di SK-kan pengesahan oleh satu tingkat di atasnya, dikukuhkan SK pengukuhan oleh pemerintah setempat, desa oleh Pakades, kecamatan oleh Pak Camat. Tetapi tetap pengesahannya, SK pengesahannya nanti tingkat desa oleh kecamatan. Terus ada di kecamatan, di desa yang lain ada yang namanya unit ya. Unit itu SK-nya di kecamatan, satu paket dengan desa. Maka hari ini PR Pak Ketua, saya mau tidak mau Pak Ketua di tahun 2022 ini harus tuntas selesaikan pengesahan tingkat desa dan unit-unitnya juga dibentuk. Kenapa kita harus untuk unit-unit tadi yang disampaikan oleh dari Ramil atau Pak Ramil? Yuk orang Kamtibnas hari ini pos kamling. Kenapa tidak Karang Taruna dari situ ikut berjuang berbareng-barengan? Nah itu. Artinya ini PR besar. Bagaimana kita menunjukkan eksistensi kita dulu hari ini. Maka kita di kabupaten belum ada anggaran kita untuk tingkat kabupaten juga. Baru hanya kegiatan saja. Karena eksistensi kita harus benar-benar ditunjukkan. Satu, tunjukkan dulu soal kinerja kita. Action dulu. Kalau hari ini ada bencana bareng-bareng pakai Karang Taruna, itu Karang Taruna hadir. Karena mau tidak mau Karang Taruna bagian daripada pemerintahan. Di sana kita berkolaborasi, apalagi kita bagian sosial. Maaf ketika berbicara hari ini masyarakat yang butuh yang namanya jam kesda, saya ngobrol sama Karang Taruna bareng-bareng. Apalagi hari ini ada yang orang tua yang hari ini butuh roda, ngobrol dengan Karang Taruna. Kita bareng-bareng karena pembina fungsional kita adalah Dinsos. Dan di kecamatan pun ada pembina fungsional. Ada pembina umum, pembina utama kita adalah presiden. Pembina umum kita di kabupaten adalah Pak Bupati, kecamatan Pak Camat, di desanya adalah Pak Kades. Fungsionalnya berarti kalau di tingkat kecamatan yaitu Kesos. Itu pembina fungsional. Kalau hari ini bukan Kesos kalau nggak salah, bagiannya pemerintahan yang LIK ya, yang LIK kalau nggak salah. Kalau di desa dengan pemerintahan atau apa yang ditunjukkan. Nanti regulasinya mohon nanti diperbaiki juga. Artinya hari ini kami hadir di sini satu, yuk bareng-bareng kita benahi. Terus saya suka lihat juga di sana kalau nggak salah di Kopsulat dan yang lainnya
Nanti teman-teman diperbaiki lagi supaya ada RT, karena kalau nggak salah di situ tetap logonya sama, tinggal kecamatan dan yang lainnya. Itu yang pertama terkait regulasi. Yang kedua, hari ini tupoksi Karang Taruna ada kurang lebih ada 7 sampai 8 tupoksi. Pertama yaitu bagaimana manajerial organisasi ataupun administrasi manajerial organisasi ini. Pertama benahi dulu lah organisasinya, artinya pembenahan itu. Karena nanti setiap tahun ada Karang Taruna Ladang. Nah ini yang harus dibenahi yaitu tentang administrasi yang pertama. Saya ngobrol sama Pak Kades SK-nya hari ini mau tidak mau secara Permensos ada perubahan ini loh, regulasinya seperti ini, DAD-nya seperti ini. Nanti baru ketika hari ini kolaborasinya terbangun dengan pemerintahan, mau kecamatan atau desa, insya Allah anggaran pun pasti disiapkan. Konsepnya kita Karang Taruna kecamatan atau desa sama halnya dengan musrem. Teman-teman silakan laksanakan musrem, tinggal pilih. Nanti ketika musrem kecamatan apa programnya? Nanti di 2023 lain aina raker, aina dibayar lain. Raker itu menyiapkan kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di 2000. Mungkin teman-teman lebih paham yang hari ini tinggal di desa ya. Ada musrem, ada musdus ya gitu. Nanti silakan tingkat unit bikin musdusnya. Musyawarah tingkat unit, nanti tingkat desa tingkat kecamatan. Nanti kita pun berjuang di kabupaten tingkat kabupaten. Kita pun nanti akan melaksanakan raker juga. Masuk yang programnya dari masing-masing kecamatan. Yang nanti kita berkolaborasi dan kemarin sudah berkomitmen alhamdulillah dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres. Kebetulan di kabupaten itu Pak Dandim, Pak Kapolres, sama Pak Kajari itu adalah penasihat kita. Maka di tingkat desa dan kecamatan, Babin Masnya adalah penasihat di tingkat desa, Koramil atau Kapolsek ataupun yang lainnya itu di tingkat kecamatan juga sebagai penasihat kita. Jadi bukan siapa-siapa lagi. Kalau minta pandangan silahkan ngobrol baiknya. Oh Pak ada program bela negara, apa tidak? Silakan nanti kecamatan. Hari ini ada musrem kecamatan, ikut di musrem itu. Pak Camat mohon, abdi ada satu kegiatan untuk kita. Kalau dulu ada kegiatan P3K, kalau nggak salah, yang pernah ikut juga bahkan di Pelabuhan Ratu, kegiatan P3K itu dibawa oleh kita Karang Taruna. Kenapa? Teman-teman desa nanti bergerak bersama-sama, bekerja sama dengan BKAD ya. BKAD kalau nggak salah ada komunikasi antar desa. Kita bikin jalan bareng-bareng. Siapa pembina kita ngobrol? Kemarin kita bareng-bareng dengan Pak Dandim itu kegiatan TTMD Pak ya. Kita TTMD alhamdulillah selama sama Pak Suyitno dulu kita bareng-bareng terus di Gembong. Kita bareng-bareng, kita turun di lapangan. Kenapa tidak hari Karang Taruna paling garda terdepan? Jangan melihat angka itu, nanti pun akan diporsikan yakin. Kalau dia kinerja. Pertanyaannya hari ini ada kemauan enggak? Untuk ayeuna pas ada tekabagan ribu. Papers pertama pelantikan semangat pakai baju. Pas dilihat tekabagian iku enak. Urung baru ke baju kabeh. Mendingan tadi itu. Dan mau tidak mau OKP ormas apapun ketika pulang ke rumahnya adalah warga Karang Taruna. Di Permensos jelas setiap usia 15 tahun 13 tahun sampai 45 adalah warga Karang Taruna. Hari ini mau tidak mau Pak Camat, mau Kapolres atau siapapun ketika jadi warga biasa usianya 45 adalah warga Karang Taruna. Jadi tidak lihat ras, apalagi suku dan yang lain, ya, kita adalah warga Karang Taruna. Tapi ada yang aktif, ada yang pasif. Artinya yang aktif itu masuk ke pengurusan, yang pasif itu berarti warga biasa. Tapi kita adalah warga Karang Taruna. Tujuannya untuk apa? Tadi segala permasalahan sosial 24 sampai 28 permasalahan sosial adalah tanggung jawab kita. Anggarannya dari mana? Pembiayaan dari mana? Dari APBN itu. Apalagi hari ini kita masuk bareng-bareng di tim CSA Kabupaten Sukabumi. Tinggal teman-teman kolaborasi di wilayah Kecamatan Suraja, perusahaan apa, tinggal ngobrol, kita rekomendasi bareng-bareng. Di desa itu kita nggak mungkin hari ini desa A yang ditempatkan oleh PLTU bareng. CSA-nya nggak sama siapa-siapa. Kita Karang Taruna berkolaborasi dengan penasihat kita, Bang, izin ini PLTU ada untuk batu baranya, untuk overhaulnya, untuk
limbahnya, ngobrol bareng-bareng. Akhirnya kita ngobrol, ketemu dengan pada ini di loji banyak sampah dan yang lainnya, kita bareng-bareng bikin pengolahan sampah. Dari mana CSR? Pertanyaannya kita nih ngobrol enggak dengan penasehat kita? Kan benar dinasihatan lah bang, saya hari dia namanya anak ayam, dia ngobrol gimana? Oh iya dasarnya. Yang mereka kayak ngobrol lah berarti ngopi bareng. Ya kan gitu. Kita jangan takut karena ini orang tua kita. Kita ngobrol bareng-bareng, bang. Ini kita adakan ini gimana isi samping. Ayo bareng-bareng. Nah, di mana ya? Awinan di dia, perusahaan dia sok datangan. Mau omset bukan taruh nama. Ya. Kalau tinggal ada kemauan nggak hari ini? Kan kemauannya ada nggak? Kalau nggak ada buat apa? Saya Karang Taruna, tetap bagian titik ngabrek. Bukan itu. Kita berpikir 24 sampai 28 permasalahan sosial. Mulai dari banjir, pelecehan seksual, mulai daripada pendidikan, banyak yang harus kita garap. Pendidikan hari ini kenapa toh? Hari ini banyak program KIP. Masyarakat yang program hari ini sekolahnya belum tamat, SD, SMP, buka pakai Karang Taruna kelola. Karena mau tidak mau pembina teknis kita adalah dinas-dinas Kabupaten Sukabumi. Pertanyaannya kemauan nggak dari desanya, kecamatannya ada kemauan nggak? Aduh bang, di saya mah di desa Abi warga pendidikan 20% ke bawah, lulusan SD, lulusan SMP-nya bahkan nggak lebih daripada 50%. So bikin di situ, kumpulkan, kita bikinkan paket di situ. Kita undang dari dinas pendidikan, fasilitasi oleh kecamatan kabupaten, bikin paket di situ. Selesai permasalahan sosial yang satu. Yang kedua yang permasalahan banjir, yuk ngobrol. BPD siap untuk memfasilitasi kita karena beliau adalah pembina teknis kita. Aduh, di sini banyak maaf lah orang Cina datang keluar jadi masuk ke sini, ngobrol dengan pembina kita. Apalagi Simpenan jalurnya luar biasa, itu jalur tambang pak. Di situ pendatang maaf lah kemarin sampai orang asing juga ya. Kebetulan di sini ada beliau Karang Taruna, ini Kang Denis nih kabupaten juga, beliau sekretaris LMP Kecamatan Simpenan. Ketika ada permasalahan asing yang kemarin, kita yang turun. OKPO masih yang turun, tapi Karang Taruna yang paling depannya. So kita proyek bantu pemerintah. Daerah maaf Pak Kapolsek, Pak Dandim datang karena lubang kan curiga ya Pak, dengan setoran ya. Karang Taruna betul masuk ke situ, oh ternyata ini selesai. Maju. Yang penting hari ini sisihkan buat teman-teman hari ini, sisihkan buat kegiatan, sisihkan buat ini pemberdayaannya jelas. Jangan lupa limbahnya kelola dengan baik, berdayakan masyarakat di situ. Alhamdulillah hari ini GMB yang ada di Kecamatan Simpenan 70% direkrut adalah warga daripada di situ. Dan Karang Taruna paling depan. Artinya di sini juga, yuk kita bareng-bareng. Ada kemauan nggak? Kalau ada kemauan, ngobrol bareng-bareng bang. Gimana nih? Dari TNI, dari Polri, kira-kira sebelah mana? Apalagi lubang nama? Tuh perusahaan itu lagi bikin kan kita kumaha. Yang penting kopi bareng, selesai. Tinggal pakai kopi. Yang penting kopi bareng-bareng. Kondusif itu kan kalau abang-abang ini kan yang penting kondusif di wilayah. Leungit kopi. Keamanan, ketertiban dibangun. Itu anak-anak yang hari ini terlantar, yatim piatu diperhatikan. Teman-teman yang memperjuangkan. Ketika ada perusahaan ngobrol bang, ini nih ada santunan warga hari ini data sama teman-teman berapa jomploknya di desa itu, berapa yatimnya di desa itu. Silahkan nanti kita kolaborasi. Tidak mampu di wilayah desa di kecamatan Surade, kita minta ke wilayah luar. Kenapa tidak? Karena ada hal-hal yang memang strategi. Kemarin saja mungkin kita pun mengagendakan yang namanya di Karang Taruna pada santunan. Kalau emang di sini ada yang perlu dibantu, ya terjun ke lapangan, ke desa A, B, itu. Artinya hari ini, yuk bareng-bareng kolaborasi. Beliau-beliau ini adalah penasihat kita, pembina kita, pembina utama, ada pembina fungsional, pembina teknis. Tinggal hari ini bareng-bareng bagaimana regulasi ini nyampe ke tataran bawah. Dan saya pun hari ini ada agenda juga nanti insya Allah ada agenda keliling juga evaluasi sambil sosialisasi produk hukum gitu Pak. Dan saya berharap sosialisasi produk hukum ini kita kumpulkan para ketua Karang Taruna desa, Pak Kadesnya pun juga diundang
supaya bareng-bareng memahami Permensos 2019. Saya yakin kalau paham, tapi sejauh mana hari ini kolaborasinya dibangun. Karena mau tidak mau di 2022 ini kita harus clear terkait aturan, terkait struktur organisasi. Itu. Terus di sana juga dijelaskan bahwasanya fungsi Karang Taruna di sini bagaimana hari ini Karang Taruna bisa memediasi teman-teman yang lainnya, bisa berkolaborasi, bisa menjadi salah satu ujung tombak bagaimana permasalahan-permasalahan sosial yang ada di kecamatan masing-masing. Dan di sini saya berharap nanti silakan kalau hari melaksanakan rapat kerja, silakan disusun programnya seperti apa. Nanti Kabupaten Karang Taruna kecamatan akan merangkum seperti apa. Nanti ada kegiatan skala prioritasnya seperti apa. Nanti kabupaten akan merangkum salah satu kegiatan yang ada di kecamatan. Mudah-mudahan 2023 bisa terrealisasi Ketua. Dan kita sudah berkomitmen dari jauh-jauh hari untuk membangun kolaborasi itu. Dan insya Allah nanti di bulan November Desember kita kabupaten akan melaksanakan salah satu kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum, dan nanti narasumbernya pun dari unsur Kapolres, Kapolsek, Kapolsek, terus dan Tamil, Koramil dan Kejaksaan. Dan mudah-mudahan nanti di Surade bisa digelar setiap kecamatan. Itu. Ya, intinya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Yuk kita bareng-bareng bangun Karang Taruna ini, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Mulai dengan berbicara regulasi. Pertama, bagaimana Karang Taruna itu hari ini, maaf, dasar hukumnya jelas, Permensosnya dipakai, ADRT dipakai, dan fungsi Karang Taruna itu digunakan. Nanti tinggal kolaborasi bersama-sama. Silahkan berembuk nanti menyusun program kerja, karena di sini juga jelang rapat kerja. Silahkan nanti disusun rapat kerjanya. Nanti saya akan share juga Ketua terkait rapat kerja, bahan rapat kerja untuk tingkat kabupaten. Nanti silahkan dikemas di tingkat kecamatan supaya nanti bisa nyambung kegiatannya. Oh ini loh, materinya seperti ini, programnya seperti apa. Nanti kalau memang ada kegiatan, saya berharap setiap kegiatan mohon libatkan abang-abang kita ini, karena beliau ada penasihat kita dan narasumber ataupun yang lainnya jangan sungkan-sungkan. Karena perintah daripada penasihat kita tingkat kabupaten, silakan berkolaborasi dengan tingkat-tingkat di bawahnya. Begitu juga dengan Karang Taruna desa, silakan dari sekarang mumpung belum di SK pengesahannya belum keluar tingkat kecamatan, silakan dibuat tingkat unitnya, betul. Kalau yang belum unitnya silakan dibuat unitnya. Kenapa? Tadi saya kemarin sempat diskusi juga, luar biasa itu di Surade pemilihan ketua Karang Taruna desa sampai kampung hadirnya. Luar biasa kan? Itu artinya emang seperti itu. Jadi pemilihan Karang Taruna desa itu dipilih oleh warga masyarakat usia 13 sampai 45 seharusnya. Jadi milihnya nonton kepala desa itu selesai sebenarnya. Asal Karang Taruna jujur, dan gawe, entol loba ting cicing, loba ting sare, salon jadilah. Ya. Karena hari ini kami di Nagrak Selatan itu mantan ketua Karang Taruna jalan di Karangkades. Mereka selalu turun ke lapangan, ada baksos, nggak usah digajak, ini nyamperin, ya bagikan hari ini kalau nggak salah saya ada program yang namanya Minyak Kita itu, Pak. Saya hari ini baru garap, mudah-mudahan simpenan. Kalau memang ada peluang bisa digarap juga di Surade. Itu ada Minyak Kita membagikan saja. Kalau kemarin kita baksos yang dari gubernur itu yang bimbingan itu diusahakan wajib. Nah, mudah-mudahan nanti Karang Taruna. Jadi itu pembagian hitungan. Yang penting karena masyarakat ibu per bulan yang penting punya data BPNT kartu BPNT ya. Ditunjukkan di foto dapat tiap bulan itu kalau nggak salah ada Minyak Kita gratis kalau nggak salah dari itu Menteri Perdagangan. Kalau BPNT kan Menteri Sosial. Dan nanti bergerak hal kecil aja lah. Kalau ada bantuan gitu nimbrung. Yang lain bantuan gitu pas nimbrung nggak bagikan capek tengah bagian, apret-apretan. Jadi kemarin lain masyarakat ternyata menjaga. Karena tengah bagian jumin, mau keluarga tengah bagian malu, ya. Nah ini makanya karena harus kondusif. Makanya yang pertama harus dibangun. Kenapa tidak hal itu terjadi? Karena komunikasinya nggak jalan. Namun jalan ada clear tuh, tinggal ngobrolnya karena keluarga saya tentang bagian rumah ngobrol, atau orang tua dia dinsos. Tenang, dukung Kades. Jadi Pak Kades hari ini silakan support dengan Pak Kades, deket dengan Pak Kades, merapat dengan Pak Kades. Bareng Pak Kades ini yang belum masuk nih, kita fasilitasi.
Jadi warga yang belum masuk teh diantarkan keluarga dekela we. Ulah, tapi batur anu mampu dibantu keluarga dekela masuk kan itu ada. Hah? Tapi malah seperti itu ya malah sampai gitu. Kurang pas ya gara-gara masuk keluarga tapi masyarakat yang antarkan. Tetap nah, artinya gitu. Teman-teman hari ini saya berkolaborasi lah dengan Pak Kades, dengan Abdesi ya, dengan Abdesi silakan dengan berkolaborasi ini Pak Adekan ya. Ya, dengan parade ya, karena kalau parade atau Abdesi semua masuk lah. Haji Fajar Aung itu masuk di pembina MPKT kita. Ya, kalau parade itu Pak Jiro masuk di kita juga. Ya, artinya kita mah parade maupun Abdesi semua adalah pembina kita. MPKT kita. Makanya ini mau dibantu nih ada yatim-yatim saya kalau ada yatim itu harus utamakan gitu. Kalau bisa datanya di data lah tiap desa berapa sih yatimnya, berapa sih jomponya, karena itu potensi yang harus kita selamatkan salah satunya. Ya, mau pendidikannya sok didata. Kemarin rame-rame hari ini kan maaf ibu-ibu ada ternyata ibu-ibu teh di rumah gara-gara kasus Lesti ya. Hampir semua ibu kota jadi kalau kemarin aja ya ada itu permasalahan sosial kita. Artinya kita harus benar-benar safety bagaimana melihat permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan, di desa. Nah nanti berkolaborasi dengan pimpinan-pimpinan kita dan penasihat-penasihat kita. Mungkin itu saja Pak Ketua untuk sementara. Nanti saya akan sampaikan kasihkan materinya terkait rapat kerja ADRT, PO-nya dan insya Allah kita udah akan agendakan. Insya Allah kabupaten akan berkunjung ke teman-teman karang-taruna desa. Amin. Nanti di desa kita akan bedah dalam-dalamnya. Kita undang Pak Babinsa, Babinmas, kita hadir di situ. Yuk kita bareng-bareng duduk bareng dengan pemerintahan dengan Pak Kades supaya kita itu benar-benar adalah anak kandung mereka, bukan di siapa-siapa lagi. Karena kalau kita tidak turun langsung, Permensos ini tidak akan nyampe ke bawah. Tapi insya Allah kalau kita bareng-bareng turun, sosialisasi produk hukum, insya Allah akan paham apa itu karang taruna. Kenapa? Karena kebanyakan yang terjadi hari ini di lapangan, ganti Kades, ganti karang taruna. Ganti Kades, ganti LPM, ganti Kades. Ternyata kan hari tidak seperti itu. Permensos jelas, kepengurusan karang taruna desa itu 5 tahun. Kepengurusan kecamatan 5 tahun. Jadi kita tidak diintervensi. Siapa kadesnya, siapa camatnya, kita adalah putra terbaik masyarakat di situ yaitu karang taruna. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya titip berbaik-baiklah dengan orang tua kita, dengan Pak Kades, dengan Pak Camat, ya Pak Ketua, Surade, mohon ya. Mereka itu orang tua kita, jangan jadi anak yang durhaka, tapi jangan juga jadi orang tua yang durhaka. tidak sayang sama anaknya. Kita mudah-mudahan bersama-sama bareng-bareng bangun karang taruna tingkat kecamatan, tingkat desa dengan sebaik-baiknya. Ingat orang tua kita adalah panutan kita, ada apapun kita koordinasi dan komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.